Erdogan, nama yang sudah tidak asing lagi dalam kancah politik internasional. Ya, dia adalah Presiden Republik Turki atau yang sekarang sudah berganti nama menjadi Republik Turkiye. Nama lengkapnya adalah Recep Tayyip Erdogan. Dia merupakan presiden ke-12 Turkiye yang menjabat sejak 2014 dan sebelumnya menjadi Perdana Menteri selama 3 periode sejak 2003. Berasal dari keluarga dengan ekonomi rendah, Erdogan memulai karirnya dari bawah hingga tumbuh menjadi raksasa politik Turki. Pada 2020, Presiden Turki ini dinobatkan sebagai pemimpin Muslim paling populer di dunia menurut indeks internasional. Tenarannya bahkan melebihi Raja Saudi Salman dan Presiden Iran terdahulu yakni Rouhani. Di Turki, kiprahnya dimulai ketika terpilih menjadi wali kota Istanbul. Pemerintahan awalnya memang diakui berhasil memberikan sejumlah perubahan. Namun isu hasutan kebencian terkait agama menyandungnya hingga mengirimnya ke bui. Alih-alih menghilang dari dunia politik, dia kembali dengan partai baru dan berhasil menjabat sebagai Perdana Menteri hingga berhasil mencapai puncak kekuasaan sebagai Presiden Turki pada 2014. Saat cengkramannya pada kekuasaan Turki dirasa makin kuat, percobaan kudeta militer terjadi pada 2016. Tapi upaya itu gagal menggulingkan pemerintahannya. Dia bahkan terpilih kembali sebagai presiden 2 tahun kemudian. Bakat terpendam. Recep Tayyip Erdogan lahir pada 26 Februari 1954 di kawasan Kasımpaşa, Istanbul, Turki. Jadi orang tua Ahmet dan Tenzile Erdogan. Masa kecilnya ia habiskan di Rize, di mana sang ayah bekerja sebagai penjaga pantai, sebelum keluarganya kembali ke Istanbul ketika dia berusia 13 tahun. Dibesarkan tanpa banyak uang, Erdogan menjual limun dan roti wijen di jalanan saat remaja. Berbakat di olahraga sepak bola, Erdogan muda sempat mengikuti sejumlah kompetisi selama beberapa tahun. Keahliannya dikabarkan bahkan menarik minat klub-klub top. Sayang, ayahnya menghadang langkah Erdogan mengejar karir itu. Erdogan diarahkan untuk mengenyam pendidikan di sekolah Imam Hatip Istanbul yang religius. Di sana, dia terlibat dengan Asosiasi Pelajar Nasional Turki dan lulus ujian untuk mendapatkan diploma dari Eyüp High School. Awal politik, ajaran pemimpin Partai Keselamatan Nasional Turki, Necmettin Erbakan, selanjutnya banyak mempengaruhi pemikirannya. Di masa kuliah, Erdogan mulai aktif terjun ke politik. Dia terpilih sebagai ketua Partai Cabang Pemuda Beyoğlu dan Cabang Pemuda Istanbul pada 1976. Namun partai tersebut dibubarkan setelah kudeta militer 1980. Setelah menyelesaikan pendidikannya dengan gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Administrasi Universitas Marmara, dia bekerja sebagai akuntan dan manajer di sektor swasta. Namun pada 1983, Erdogan kembali ke politik melalui Partai Kesejahteraan dan menjadi Bupati Beyoğlu pada 1984. Wali kota dan penjara Istanbul.
Pada 1994, Erdogan terpilih sebagai wali kota Istanbul. Sebagai muslim pertama yang menjabat dalam peran ini, ia menunjukkan komitmen keagamaannya dengan melarang alkohol dari kafe-kafe di kota tersebut. Dia juga berhasil mengatasi masalah kekurangan air, mengurangi polusi, dan meningkatkan infrastruktur, hingga membantu memodernisasi ibu kota negara. Pada Desember 1997, Erdogan mendapat kecaman serius. Dia diketahui secara terbuka membacakan puisi yang berisi, "Masjid adalah barak kami, kubah helm kami, menara bayonet kami, dan tentara kami yang setia." Akibat insiden itu, dia didakwa karena melanggar hukum sekuler Turki dan dituduh menghasut kebencian agama. Erdogan pun dipaksa mundur sebagai wali kota dan dilarang dari jabatan publik, serta akhirnya menjalani hukuman 4 bulan penjara pada 1999. Dari revolusioner ke otoriter. Setelah hukuman penjaranya selesai, Erdogan ikut mendirikan Partai Keadilan dan Pembangunan atau AKP pada 2001. AKP mengklaim kemenangan gemilang dalam pemilihan parlemen 2002 dan Erdogan segera mendapatkan kembali kekuasaannya secara resmi berkat mengamandemen konstitusi yang membatalkan larangan politiknya. Dia menjadi Perdana Menteri Turki pada 9 Maret 2003 dan kemudian terpilih kembali untuk posisi itu 2 kali. Sebagai Perdana Menteri, Erdogan secara nyata meningkatkan posisi ekonomi Turki. Pengendalian inflasi berhasil dilakukan serta mendorong peningkatan investasi asing. Peningkatan pendapatan per kapita Turki pun terdongkrak dengan peringkat kredit yang menguat. Di bawah pemerintahannya, Erdogan juga membangun hubungan dekat dengan sekutu barat. Namun setelah 3 periode berkuasa sebagai Perdana Menteri, Erdogan semakin dikenal sebagai pemimpin otoriter yang secara nyata meningkatkan kekuasaannya. Pada 2013, ia memenjarakan beberapa pejabat militer senior seumur hidup karena merencanakan penggulingan AKP. Dia juga memerintahkan militer menindak demonstrasi damai di Taman Gezi, Istanbul. Tahun berikutnya, cengkeraman Erdogan semakin kuat setelah pemerintahannya mengutuk penggunaan media sosial. Dia juga secara singkat memblokir akses Turki ke Twitter dan YouTube. Kegagalan kudeta militer. Setelah mencapai batas masa jabatannya sebagai Perdana Menteri, Erdogan menjadi kandidat AKP dalam pemilihan presiden langsung pertama Turki dan dilantik pada 28 Agustus 2014. Meskipun peran sebelumnya lebih bersifat seremonial, Erdogan menunjukkan niat mendirikan kekuatan baru sebagai presiden. Akan tetapi pada malam 15 Juli 2016, kerusuhan memuncak dalam bentuk upaya kudeta militer. Erdogan yang sedang berlibur bersama keluarganya nyaris tertimpa masalah saat hotelnya digerebek. Dalam bahaya, dia menggunakan aplikasi obrolan video FaceTime untuk memohon kepada orang-orang sebangsanya melawan unit militer yang membangkang. Dengan dukungan pejabat kunci pemerintah dan tokoh berpengaruh, kudeta kemudian berhasil digagalkan dalam beberapa jam, namun memakan korban lebih dari 400 kematian dan 1.400 orang lainnya terluka. Erdogan menyalahkan pemberontakan yang dia tuduh sebagai pengikut Fethullah Gülen, seorang ulama Turki yang tinggal di pengasingan di Amerika Serikat, dan menuntut agar ulama itu diekstradisi. Setelah insiden itu, pemerintah Turki memenjarakan ribuan personel militer, puluhan ribu polisi, hakim, pegawai negeri, dan guru juga ditangguhkan, ditahan, dan diselidiki. Keadaan darurat nasional kemudian dideklarasikan. Langkah ini diyakini digunakan untuk menggulingkan musuh-musuhnya yang terkenal, sehingga melenggangkannya mengklaim lebih banyak kekuatan. Kekhawatiran itu dikuatkan dengan disahkannya konstitusional pada April 2017. Aturan baru itu menghilangkan jabatan Perdana Menteri dan memberi Presiden Turki kekuasaan eksekutif baru, termasuk kemampuan untuk menunjuk hakim dan pejabat. Pemilihan kembali.
Setelah Erdogan menyerukan pemilihan awal pada 2018, partai-partai oposisi melakukan perlawanan penuh semangat dalam upaya untuk menghentikan konsolidasi kekuasaannya. Namun petahana memperoleh 53% suara yang dilaporkan dalam pemilihan 24 Juni dan cukup untuk menghindari putaran kedua dengan runner-up Muharrem Ince. Sementara AKP-nya memperoleh kurang dari 50% suara parlemen, beraliansi dengan Partai Gerakan Nasionalis hingga memastikan koalisi mayoritas di sana. Berbeda dengan masa awalnya yang gemilang, di bawah kepemimpinan Erdogan, ekonomi Turki saat ini memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Lira Turki merosot terhadap dolar, sementara inflasi hampir 12%. Pandemi COVID-19 juga memperburuk kesengsaraan ekonomi Turki dan masyarakatnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.